Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu serta teman-teman yang saya cintai. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Hadirin yang saya hormati, sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Safila Auliaulan dengan NIM 0555637743, Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka UPBJJ Batam. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan pidato dengan judul Pengaruh influencer terhadap gaya hidup konsumtif pada remaja. Di era digital seperti sekarang, hampir setiap remaja memiliki media sosial. Menurut data dari We Are Social dan Hootsuite 2024, lebih dari 93% remaja Indonesia yang berusia 13 hingga 19 tahun aktif menggunakan media sosial setiap hari. Dari jumlah itu, sekitar 70% menyatakan bahwa mereka mengikuti satu atau lebih influencer di platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube. Siapa itu influencer? Influencer adalah seseorang yang memiliki banyak pengikut dan mampu mempengaruhi opini, selera, serta perilaku pengikut melalui konten yang mereka bagikan. Mereka seringkali menjadi panutan dalam hal gaya hidup, fashion, makanan, bahkan pilihan produk. Teman-temanku yang saya banggakan, fenomena ini memiliki dua dampak, positif dan negatif. Namun, kita tidak bisa menutup mata bahwa banyak remaja kini terjebak dalam perilaku konsumtif akibat pengaruh para influencer. Ketika seorang influencer memamerkan tas bermerek, sepatu mahal, atau gadget terbaru, banyak remaja yang ingin memilikinya agar terlihat kekinian dan diterima oleh lingkungan sosialnya. Sayangnya, perilaku ini tidak selalu didasari oleh kebutuhan, melainkan keinginan untuk meniru dan mendapatkan pengakuan sosial. Penelitian yang dilakukan oleh Universitas Indonesia 2023 menyebutkan bahwa 60% remaja yang sering menonton konten influencer mengaku terdorong untuk membeli produk yang dipromosikan, meskipun tidak benar-benar membutuhkan barang tersebut. Ini menunjukkan betapa besar pengaruh sosial media dalam membentuk perilaku konsumtif generasi muda. Hadirin sekalian, gaya hidup konsumtif membawa banyak dampak negatif bagi remaja, baik secara ekonomi, psikologis, sosial, maupun moral. Yang pertama, dampak ekonomi. Remaja menjadi boros dan kehilangan kemampuan mengatur keuangan. Mereka rela menghabiskan uang jajan, bahkan menekan orang tua untuk membeli barang-barang yang tidak perlu. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini dapat menumbuhkan pola hidup tidak realistis dan ketergantungan terhadap materi. Yang kedua, dampak psikologis. Menurut penelitian oleh American Psychological American APA 2022, terlalu sering membandingkan diri dengan kehidupan sempurna di media sosial dapat menyebabkan rasa rendah diri, stres, dan depresi pada remaja. Mereka merasa tidak cukup baik jika tidak memiliki barang atau penampilan seperti influencer idolanya. Yang ketiga, dampak sosial. Gaya hidup konsumtif menciptakan jarak antara individu. Remaja mulai menilai teman-temannya berdasarkan penampilan atau status sosial, bukan kepribadian. Akibatnya, hubungan mulai menjadi dangkal dan bersifat sementara. Keempat, dampak moral dan karakter. Remaja yang terobsesi pada citra diri seringkali mengabaikan nilai-nilai moral seperti kejujuran dan kesederhanaan. Tak sedikit yang memalsukan gaya hidup di media sosial hanya untuk terlihat lebih wah, padahal kenyataannya tidak
Demikian, teman-temanku, namun kita tidak boleh menilai bahwa semua influencer membawa dampak buruk. Ada banyak influencer yang justru memberi pengaruh positif, seperti menginspirasi untuk hidup sehat, menabung, berwirausaha, peduli terhadap lingkungan, serta mengembangkan kreativitas digital. Oleh karena itu, kuncinya terletak pada literasi digital. Sebagai generasi muda, kita harus mampu menyaring informasi dan memilih panutan yang memberi teladan baik. Jadilah pengguna media sosial yang kritis, selektif, dan bijak. Jangan sampai kita dikendalikan oleh tren. Tetap jadilah generasi yang mengendalikan tren ke arah yang positif. Ingatlah teman-teman, nilai seseorang tidak diukur dari seberapa mahal barang yang ia miliki, tetapi dari seberapa bermanfaat yang ia berikan kepada orang lain. Gaya hidup sederhana bukan berarti ketinggalan zaman, melainkan cerminan kedewasaan dalam berpikir dan bertindak. Hadirin yang saya hormati, mari kita jadikan media sosial sebagai sarana untuk berkarya, berbagi inspirasi, dan mengembangkan potensi diri. Jadilah remaja yang tidak hanya terpengaruh, tetapi juga mampu mempengaruhi ke arah yang positif. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dan menjadi generasi muda yang bijak dan dalam menyikapi pengaruh influencer di era digital ini.